pemasangan kabel dari terminal panel ke bawah ke sumber power itu sudah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan tegangan yang masuk dengan cara kita memastikan MCB yang di sana tuh yang di sumber itu naik. Selanjutnya lihat ke sini. Nah, ini juga tandanya off kan? Berarti belum ada nih nilai tegangannya ke sini. Tuh kalau Bapak ngukur di sini ini seperti biasa nih tegangan, salah. Tegangan. Nggak perlu kamu melakukan kalibrasi karena ini pengukuran tegangan, ya. Coba kita cek dulu tegangannya di sini masuk belum? Nggak ada tuh cuman 2 volt. Iyalah orang MCB di sini turun ya, naikin dulu. Up. Baru nih di sini antara R dan juga S terukur 377. R dengan T terukur 382. Lalu masing-masing dengan N itu harus nilainya ya normalnya itu di kisaran 220-an. Oke, semuanya ada. Nah, ketika tegangan masuk sudah ada, artinya apa? Kita bisa melakukan proses transfer. Karena salah satu syarat proses transfer itu adalah adanya tegangan yang masuk PLC. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana PLC supaya bisa aktif? Kita aktifkan F1. F1 naik. Kok ini PLC-nya masih mati ya? Kenapa PLC-nya mati? Ya, karena ILCB-nya di sini itu belum naik. Ketika ILCB naik, turun dulu ya F1, ILCB naik atau P1 naik, F1 pun juga naik. Nah, masih belum aktif. Kenapa masih belum aktif? Karena ini MCB yang di sininya. Tuh. Ya. MCB yang di sini masih turun. Nah, sudah aktif begini, maka sudah bisa untuk siap atau untuk dilaksanakan transfer. Syaratnya adalah kita punya laptop yang sudah ada programnya. Nah, di sini ya. Untuk membuka program yang ada di sini, nah, berarti kita tinggal buka folder yang ada di bawah sini nih ya, karena program kalian kan sudah ada di dalamnya ya. Kalian buka dokumen, setelah dokumen ada UKK TITL 2026, pilih kelas kalian kelas berapa, contoh L1, klik yang L1. Ini kan Omron, berarti klik yang Omron. Nah, lihat nih di sini ada banyak program, nama kamu siapa? Contoh Bapak pinjam punya Akbar. Yang CX yang ada logo ininya ya, yang diklik ya. Diklik, maka nanti kebuka. Programnya sudah terbuka. Lalu kita koneksikan antara laptop dengan PLC kita itu menggunakan kabel transfer ini. Ini nyambung ke port USB yang ada di PLC, yang satu lagi nyambung ke port USB yang ada pada laptop. Langkah selanjutnya, proses transfernya itu kita harus dalam keadaan work online. Kalau gini itu belum work online, hanya terpasang secara kabel. Work online itu dengan klik Ctrl W. Do you wish to continue? Ya. Nah, ternyata muncul seperti ini. Ya. The connected PLC tipenya CP1H. Jadi PLC yang terkoneksi adalah CP1H. Sementara project yang kamu buat di sini adalah CP1E E20. Berarti kita harus ubah dari CP1E ke CP1HX. Dengan cara ini oke dulu. Kalian boleh PLC di sini ada klik PLC, lalu ada change model, klik change model, rubah model. Tadi apa? Harus ingat CP1H. Nah, yang ini kalau kalian bingung ada di sini tulisannya CP1H-nya tuh. Nih, CP1H ya. Nah, terus tadi tipenya itu CPU tipenya itu yang X, berarti di setting CP1H setting X. Nah, ini X. Oke. Nah, di sini apakah mau dirubah ya? BCD mode oke aja langsung. Nah, di sini kalau ada yang kayak gini nih, close aja ngalangin ya. Nah, udah berubah, tinggal kita work online lagi. Work online, you wish to continue, yes. Nah, sudah terkoneksi nih. Langkah selanjutnya ketika sudah terkoneksi adalah baru ditransfer. Karena kalau Ctrl W itu belum ke transfer, Ctrl T transfer. Lalu kita ini oke saja. Apakah mau merubah ya program yang sudah ada? Ya. Apakah ketika PLC dimatikan tidak apa-apa? Ya, karena proses transfer akan mematikan PLC. Proses transfer dimulai.
Nah, kalau sudah kita oke. Kita di sini tuh ditanya run mode, do you wish to continue run mode? No, jangan dulu. Kenapa? Karena kita di sini mau commissioning. No. Nah, selanjutnya ini kita klik dulu di sini X. Ya. Nah, selanjutnya kita commissioning. Lihat ke sini. Yang kalau di commissioning itu dilakukan itu adalah ketika kita menekan S yang kita tekan itu harus sesuai di sini yang tertekan yang mana. Contoh, Bapak menekan S0. Harusnya S0 ini gerak, nutup, buka. Tapi ternyata tidak. Tuh, S0 tidak dan yang lainnya pun tidak ada juga, tidak tertukar juga. Coba S1 tekan S1, tidak ada perubahan di S1. S2, S3 juga tetap. S2 nggak ada. Kenapa? Nah, boleh lihat ke sini lagi kameranya. Nah, ketika misalkan terjadi semua, loh kok semuanya ini ditekan nggak ada. Ternyata ada yang salah. Sini. Lihat, bukan salah, ada yang kelewat. Yang positif ini belum kita pasang ke common, ternyata ada masalah di sini. Oh ya. Jadi kita harus pasang kabelnya. Nah, pasang kabelnya dengan cara kalau misalkan untuk di input sini bagusnya perhatikan sini kita Ctrl W dulu, kita putusin dulu sambungannya. Oke. Kalau sudah kita matiin dulu di sini F1-nya supaya apa? Supaya aman ya kita main tegangannya. Nah, di sini yang positifnya itu kita pasang kemana? Di jumper ke common input yang ini. Kabelnya panjang Pak, ya biarinlah. Ke sini. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa kameramen. Oke, sudah nih ya. Oke, baru kita naikin lagi. Oh, naik lagi, sudah aktif. Kita work online ulang. Ctrl W. Yes. Nah, lihat tuh sekarang udah pada maju. Ketika Bapak tekan S0, jadi ketika commissioning yang dilakukan itu adalah memastikan dulu yang ditekan itu sesuai tidak dengan yang ada pada program ya. Nah, di sini supaya mempermudah kameramen untuk merekamnya, Bapak akan diperbesar. Lihat ya di sini. Bapak tekan S0, maka S0 ini harus gerak, membuka atau menutup. Tuh. Oh, modenya running. Ctrl 1 dulu guys, mode running. Karena mode running pindah ke program mode Ctrl 1. Yes. Lihat nih, hop. Tuh. Oh, buka ya. Tekan lagi, nutup S0. Ini buka lagi. Selanjutnya ada S1. Lihat nih S1 ya. Tuh, sesuai nih S1 nggak ada yang salah. S2, mana S2 ini? Tuh, S2 betul. S3. Oke, S3 betul. Dan yang terakhir ada F4. F4, pencet tesnya. Oke, betul. Dan logikanya pun sudah betul. Ini nyambung NC, NO, NO, betul ya. Lalu di sini juga NO. Pak, itu NC, Pak. Kan kita sudah hitung commissioningnya ya. Kalau misalkan kamu wiringnya betul mah nggak akan ada masalah. Ini pasti sudah langsung betul. Ya. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah tes running tanpa beban. Berarti Ctrl 4, tes running tanpa beban, run mode. Lihat nih, runnya kan mati nih. Ada tulisan run, tuh run lampunya mati. Ya, mengaktifkannya gimana? Kita Ctrl 4 muncul kayak gini, yes. Lihat ke bawah lagi, tuh run modenya aktif. Sehingga, apa beda run mode sama program mode? Kalau program mode tadi kita tekan-tekan, nggak berjalan sistemnya. Hanya ini saja nih yang bergerak di program. Tapi ketika misalkan run mode, itu semuanya bisa running, semuanya bisa bekerja. Contoh, kalau sekarang Bapak tekan S0, tuh, maka dia akan bekerja. Kalau tadi kan enggak ya, tuh lampu di sini juga kerja tuh H4-nya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena dalam kondisi run mode ya. Nah, di sini kita tinggal langsung baca soal. Cut.